Berdoa selesai. Siapa yang hari ini nggak hadir? Nah, pada hari ini saya menggunakan media yaitu laptop. Dengan isi lab ini yaitu PowerPoint, di mana karena tidak ada infokus, kalian langsung saja melihat ke laptop. Pada materi pada hari ini yaitu tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kita masuk ke sejarah ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, ilmu pengetahuannya itu sudah berkembang sangat pesat, di mana pada tahun 750 sampai 1258 ini, khalifahnya ini berlomba-lomba untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya dan wawasan-wawasan yang sangat luas. Kita masuk ke lembaga pendidikan yang ada di Abbasiyah, yaitu ada masjid dan ada pengalaman. Kita jelaskan yang pertama yang masjid. Dengan masjid ini pada zaman dahulu digunakan untuk lembaga membaca, lembaga menulis, dan lembaga untuk mengetahui ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, pengalaman. Dengan adanya pengalaman, kita bisa meningkatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Dengan adanya pengalaman, kita bisa mengeluarkan ide-ide yang ada di pikiran kita. Kemudian, kita masuk ke langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam dinasti Abbasiyah. Yang pertama, menggalang penyusun buku-buku, di mana buku ini itu merupakan gudang ilmu yang sangat banyak dan ilmu pengetahuan yang sangat luas, karena di dalam buku-buku itu mempelajari tentang ilmu-ilmu dan materi-materi yang ingin kita pelajarkan. Kemudian yang kedua, menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dan bahasa asing. Pada zaman dahulu itu materi-materi banyak menggunakan bahasa asing. Dengan begitu diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan begitu mereka mencari ilmu-ilmu dari buku itu. Kemudian yang ketiga, menggalang kegiatan ilmiah. Pada zaman dahulu di masa dinasti Abbasiyah, khalifah-khalifahnya itu mengumpulkan banyak orang. Kemudian di khalayak ramai mereka mengajarkan. Dengan begitu masyarakat pada zaman dahulu itu mengetahui materi-materi dan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh khalifah tersebut. Kemudian masuk ke membangun pusat-pusat kegiatan ilmu. Pada zaman dahulu masjid dan rumah para ulama itu dipergunakan untuk menuntut ilmu, dan banyak buku-buku dan bisa digunakan untuk perpustakaan. Karena pada zaman dahulu itu belum ada tempat-tempat untuk belajar, maka dari itu digunakan untuk pada masjid dan pada rumah-rumah ulama. Kemudian kita masuk ke tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan peranannya. Kita masuk yaitu yang pertama, bidang ilmu pengetahuan agama. Itu ada ilmu tauhid, di mana ilmu tauhid ini mengajarkan tentang keimanan, ketauhidan dan keyakinan kita terhadap Allah. Itu ada tokohnya Abu Hasan Al-Asy'ari tahun 873 Masehi. Yang kedua itu ilmu fikih, di mana ilmu fikih ini mengajarkan tentang peribadahan. Di sini ada tokoh-tokohnya. Yang pertama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang pertama kita mengetahui dulu tentang biografi para tokoh-tokoh itu. Yang pertama itu ada Imam Hanafi, di mana Imam Hanafi ini nama lengkapnya An-Nu'man bin Tasabi, lahir tahun 700 Masehi di Kufa, Irak. Ajarannya dalam buku fikih adalah selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis.
Yang kedua itu Imam Maliki, nama lengkapnya Abu Abdillah Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah tahun 716 Masehi. Beliau merupakan ulama besar di kawasan Arab. Kemudian yang ketiga itu Imam Syafi'i. Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Muhammad ibnu Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Palestina tahun 767 Masehi. Yang terakhir yaitu Imam Hambali. Nama lengkap Imam Hambali itu sendiri adalah Ahmad bin Hambal Asy-Syabani. Beliau lahir di Baghdad tahun 855 Masehi. Kemudian kita masuk ke akhlak. Yang ketiga ilmu akhlak, di mana akhlak ini merupakan sifat yang ada di diri manusia itu sendiri, atau ilmu yang mempelajari tentang sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi yang telah saya jelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini, ada yang ingin bertanya? Ada yang belum jelas? Silakan Hadi. Ya, pertanyaan sangat bagus. Baitul Hikmah itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan perpustakaan yang dinamakan pada zaman dinasti Abbasiyah itu sendiri. Apakah Hadi sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Mungkin itu saja materi pada hari ini yang saya jelaskan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.